Pengertian esensi. Secara etimologi, istilah esensi berasal dari bahasa Latin yaitu essentia, yang berarti ada. Secara umum, esensi adalah upaya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada ataupun tidak. Esensi dari beberapa kamus dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, dari KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah hakikat, inti atau hal yang pokok. Yang kedua yaitu Cambridge Dictionary. Dalam kamus Cambridge, esensi adalah yang dasar atau ide yang paling penting atau kualitas dari sesuatu. Sebuah zat kimia yang diperoleh dari tanaman yang memiliki bau atau rasa-rasa yang kuat dan dapat digunakan untuk menambah rasa atau pewangi seperti parfum. Yang ketiga yaitu Oxford Dictionary. Dalam kamus Oxford, esensi adalah kualitas atau fitur terpenting dari sesuatu yang menjadikannya apa adanya. Cairan yang diambil dari tanaman dan lain-lain, yang mengandung bau dan rasa dalam bentuk yang sangat kuat. Esensi menurut beberapa ahli dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu dari Plato. Esensi menurut Plato adalah lebih nyata daripada kalau berpartisipasi dalam materi, dan bila mengasimilasikan eksistensi pada esensi, maka materi akan berasosiasi dengan bukan ada. Yang kedua yaitu Louis O. Katzoff. Menurut Katzoff, definisi esensi adalah hakikat dari barang sesuatu. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Berdasarkan pemikiran Aristoteles, esensi didefinisikan sebagai substansi. Esensi adalah apa yang membuat sesuatu menjadi. Adapun ciri-ciri esensi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, terkandung sudut pandang manusia. Esensi adalah cara manusia untuk memandang sebuah hal, baik sesuatu itu nyata adanya atau tidak nyata. Meski demikian, esensi juga tidak selalu sesuai dengan wujud nyata yang bisa disaksikan oleh manusia. Yang kedua yaitu mencakup bidang keilmuan. Esensi adalah kata yang mengakomodir suatu bidang keilmuan. Maksudnya, perbedaan makan oleh para ahli terjadi akibat cakupan ilmu yang berbeda. Contohnya seperti perbedaan antara ahli di bidang filsafat dan metafisika tentu akan berbeda dalam memaknai esensi. Yang ketiga yaitu terasosiasi dengan kata lain. Esensi selalu diasosiasikan dengan pilihan kata atau diksi lain seperti eksistensi. Usaha mengasosiasikan ini juga ternyata berperan dalam memberi makna yang berbeda dan menjadikan kosakata tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum terbagi menjadi 2 menurut para ahli. Yang pertama menurut Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Yang kedua, Hamid Hasan 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai suatu ide yang dimana dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Adapun tujuan kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidik nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Dan yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi kurikulum. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, berikut fungsi kurikulum dalam dunia pendidikannya. Yang pertama, untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagian acuan belajar. Yang kedua, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Yang ketiga, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Dan yang keempat, untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua, siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Komponen kurikulum ada 4. Yang pertama, tujuan objektif. Komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan.
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 2. Materi knowledge. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi kecerdasan, minat peserta didik, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 3. Interaksi mengajar di sekolah, school learning experience. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, kecerdasan, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 4. Penilaian evaluation. Komponen terakhir dari kurikulum adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Pengertian esensi kurikulum. Secara sederhana, esensi kurikulum bisa diartikan sebagai panduan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Esensi kurikulum ini mengacu pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif mencakup proses berpikir dan pengertian intelektual, sedangkan domain efektif berkaitan dengan emosi, perasaan, serta sikap dan nilai yang dirasakan oleh siswa. Domain psikomotorik berkaitan dengan kegiatan fisik dan kecerdasan motorik. Integrasi antara ketiga domain ini sangat penting karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif saja. Dengan menekankan pada ketiga domain ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensinya secara lebih baik dan memperoleh hasil belajar yang optimal sehingga siap menghadapi dunia nyata. Esensi kurikulum juga memiliki peran dalam menentukan standar minimal pencapaian siswa. Setiap satuan pendidikan dituntut untuk memiliki standar pencapaian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dalam berbagai literatur, pencapaian siswa sering diukur melalui tes atau penilaian saat ini. Penilaian kinerja siswa juga mulai diperhitungkan. Secara keseluruhan, esensi kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Esensi ini memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses belajar mengajar, membentuk karakter siswa, menentukan standar minimal pencapaian siswa, dan menentukan kualitas satuan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang baik dan akurat sangat diperlukan oleh setiap satuan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan optimal. Yang pertama, konsep dan esensi kurikulum. Kurikulum merupakan suatu konsep secara umum yang berkaitan dengan materi, metode, konsep, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencapai pembangunan manusia yang berkualitas. Dalam kurikulum ini, fokus pada pengembangan kompetensi siswa seperti keahlian, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, konsep pembelajaran siswa atau centered. Pembelajaran siswa atau centered adalah pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Konsep ini memperhitungkan bahwa setiap siswa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda dalam belajar. 4. Pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu proses pemantauan dan penilaian terhadap kurikulum yang dilakukan secara periodik.
Dalam evaluasi ini dilakukan pengukuran kinerja kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Pengumpulan masukan dari peserta didik dan tenaga pendidik tentang kurikulum dan penilaian terhadap penggunaan sumber dan media belajar. Selanjutnya, esensi kurikulum IPS SD. Melalui MP IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Adapun yang sangat penting untuk dipahami oleh guru adalah tujuan yang hendak dicapai dalam MPS IPS, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan. Yang pertama, mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis atau kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kompensasi komunikasi, bekerja sama, dan berdaya saing dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Esensi kurikulum IPS adalah mengenalkan dan memahamkan anak terhadap isu sosial, cerita atau peristiwa yang terjadi pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat yang kemungkinan tidak jelas asal-usulnya. Untuk memudahkan bagi siswa SD, isu sosial disederhanakan sebagai peristiwa. Dan berikut ini agar lebih jelas dapat dipahami tentang peristiwa, fakta atau data, konsep, dan generalis. Pencapaian tujuan pendidikan IPS SD. Berdasarkan taksonomi, tujuan pendidikan atau DOM ada 3 domain, yaitu domain ramah, kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Dalam modul ini kita gunakan istilah yaitu 1. Pencapaian ranah kognitif. Pencapaian keterampilan intelektual atau kemampuan analisis mewujudkan pengetahuan dalam pembuatan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Keterampilan yang akan diperoleh yaitu 1. Keterampilan memperoleh informasi, keterampilan berpikir, keterampilan mengkritik, keterampilan membuat keputusan yang proporsional. Yang kedua, pencapaian domain psikomotorik. Keterampilan personal atau sifat mandiri, mengkoordinasikan indera dengan anggota badan. Yaitu keterampilan praktis, keterampilan studi atau kebiasaan kerja, keterampilan bekerja dalam kelompok, keterampilan akademik atau belajar di SD. Yang ketiga, pencapaian domain efektif. Keterampilan sosial meliputi kerjasama, memberi, menghormati hak orang lain. Kesimpulan. Yang pertama, secara etimologi, istilah esensi berasal dari bahasa Latin, essentia yang berarti ada. Secara umum, esensi adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Sedangkan menurut Plato, esensi adalah lebih nyata daripada kalau berpartisipasi dalam materi, dan bila mengasimilasikan eksistensi pada esensi, maka materi akan berasosiasi. Yang kedua, keberadaan kurikulum sangatlah penting dalam dunia pendidikan karena kedudukannya yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Berdasarkan seluruh pandangan dari berbagai sudut mengenai pengertian kurikulum, maka pengertian kurikulum dapat diorganisir menjadi 2, yaitu yang pertama, kurikulum adalah sejumlah rencana isi yang merupakan sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang berupa proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Dan yang kedua, kurikulum adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari institusi pendidikan yang membawa ke dalam kondisi belajar. Konsep kurikulum meliputi sebagai substansi yang dipandang sebagai rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, dan masyarakat. Dan sebagian bidang studi merupakan kajian para ahli kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Istilah kurikulum menunjuk pada beberapa dimensi pengertian, di mana setiap dimensi memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Keempat dimensi itu adalah 1. Kurikulum sebagai suatu ide, 2. Kurikulum sebagai suatu rencana, 3. Kurikulum sebagai suatu aktivitas yang secara teoritis merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum juga memiliki peran dalam pencapaian tujuan